Sis dan bro, ada kabar mengkhawatirkan tentang DPR dan partai politik kita. Menurut survei terbaru Indikator, DPR dan partai politik paling kurang dipercaya publik dibanding lembaga-lembaga strategis lain. Menurut survei itu, dari 12 institusi demokrasi yang disurvei, DPR dan partai politik menempati posisi terendah, yakni posisi 11 dan 12. DPR di posisi 11 dengan presentasi kepercayaan publik hanya 63,4%. Sementara partai politik berada di posisi 12 dengan presentasi kepercayaan publik sebesar 61,8%. Ini berbeda jauh dengan posisi pertama dan kedua yang ditempati oleh TNI dan Presiden. TNI menempati posisi pertama dengan presentasi kepercayaan publik sebesar 94,7%, sementara Presiden menempati posisi kedua dengan presentasi kepercayaan publik sebesar 82,8%. Ketimpangan kepercayaan publik ini menunjukkan tidak sehatnya demokrasi kita. Ada 3 lembaga negara yang menopang sebuah negara demokrasi, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Ketika salah satu dari 3 lembaga ini tidak dipercaya publik, keseimbangan antara lembaga itu akan terganggu. Turunnya kepercayaan publik terhadap DPR dan partai politik tentu ada sebabnya. Kita tahu ada banyak anggota DPR dan partai politik yang terkena kasus korupsi. Sejak berdirinya KPK sampai 2022, ada 319 anggota DPR, DPRD yang terjerat kasus korupsi. Jumlah ini menjadikan DPR, DPRD sebagai penyumbang terbanyak kedua kasus korupsi di bawah kalangan swasta. Terakhir DPR seolah dipermalukan saat rapat dengan Menko Polhukam Mahfud MD. DPR seperti enggan mengesahkan RUU perampasan aset, padahal undang-undang tersebut akan sangat efektif memberantas korupsi. Pemilu 2024, momen yang tepat untuk menghukum anggota DPR dan partai politik yang telah merusak citra DPR dan demokrasi kita. Rakyat seharusnya tidak memilih calon-calon dari partai politik yang tidak berkomitmen melayani kepentingan rakyat. Mari gunakan hak pilih kita untuk memilih orang yang tepat agar rakyat kita makin sejahtera, agar demokrasi kita semakin maju. Salam solidaritas.